Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal dan kami dari kelompok 3 akan mewawancarai salah satu pengusaha muda yang sukses bernama Nur Syifa Agustin, dan dia adalah mahasiswa IKIP Siliwangi dari program studi PGSD. Karena pandemi dan jarak yang belum bisa mempertemukan kami, jadi kami mewawancarai secara virtual. Yuk kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Teh. Perkenalkan, kami dari IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Angkatan 2019. Saya Kamilia Zulfa bersama rekan-rekan saya. Boleh yang lainnya memperkenalkan diri? Saya Hana. Saya Intan. Saya Marlina. Saya Ranjani. Ya, nanti kami akan mewawancarai Teh. Nah, boleh Teteh mengenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan, nama aku Nur Syifa Putri Agustin. Aku juga mahasiswi di IKIP Siliwangi, angkatan tahun 2019, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan kita aja, dan aku juga pemilik usaha kecil-kecilan lah ya. Namanya Kutap Ketap Bandung dan Agustin Hijab. Gitu. Udah mungkin cukup. Ya, terima kasih Teh Sipa. Kita panggilnya Teh Sipa aja ya. Kalau boleh tahu, Teh Sipa ini umurnya berapa? Aku umurnya 20 tahun. Wah, berarti sekarang sama ya sama kita, tapi Teh Sipa ini hebat gitu, udah punya usaha sendiri. Kalau boleh tahu kan tadi usahanya udah disebutin ya, ada Kutap Ketap sama Hijab Agustin Hijab ya. Kalau gitu kita langsung aja mulai wawancaranya ya Teh. Boleh sedikit cerita bagaimana sih awal Teteh memulai usaha ini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Langsung jawab aja ya. Awal mula saya merintis usaha ini itu gara-gara, pokoknya kalau Kutap Ketap Bandung itu tahun 2017, itu waktu pas aku lagi SMA kelas 2. Nah, di situ keadaan ekonomi keluarga aku benar-benar lagi di bawah banget ya. Terus aku kayak berpikiran kayaknya nggak enak nih kalau terus-terusan minta uang jajan ke orang tua kayak gitu kan. Terus aku juga kerjasama lah di situ sama kakak aku. Kebetulan Kutap Ketap itu bukan usaha aku sendiri doang, tapi sama kakak juga berdua. Nah, dari situ kita kayak punya tekad lah untuk bikin usaha kayak gitu. Jadi awal mulanya itu gara-gara ya keadaan ekonomi keluarga yang lagi di bawah itu saat itu kayak gitu sih. Oh, berarti udah cukup lama ya Teh, sekitar mungkin 4 tahunan gitu ya? Iya, betul. Iya, kalau boleh tahu produk apa aja sih yang Teteh tawarkan? Nah, kalau di Kutap Ketap Bandung itu kita fokusnya ke cemilan, ke aneka makanan gitu. Di situ ada cimol golang, keripik basreng, dan masih banyak lagi. Kalau di Agustin Hijab itu kita fokusnya ke hijab dan kayak ke
apa ya, kado gitulah. Kita dibikin bucket gitu si hijabnya kayak gitu. Wah, banyak juga ya Teh ininya produk-produknya. Mungkin sebelum Teteh memulai usaha ini, pengen tahu nih, apa sih tujuan membuat Teteh usaha ini tuh? Tujuannya ya untuk diri aku sendiri ya, cuman satu, ya gak mau ngebebanin orang tua sih. Itu kayak pengen udahlah nggak usah minta uang jajan lagi ke orang tua, terus pengen bisa biayain kuliah sendiri, itu sih tujuan utamanya. Baik, Teh Sipa, apa Teh Sipa punya sasaran khusus buat jualan produk Teteh, pelanggan Teteh gitu? Apa buat remaja, apa cuman buat ibu-ibu hijabnya, atau semua kalangan bisa menggunakan produk Teteh? Kalau sasaran sih itu bisa untuk kalangan remaja ke atas ya. Kalau untuk anak-anak itu enggak, karena kita kalau di Kutap Ketap itu menunya makanan pedas semua gitu. Jadi untuk anak-anak itu nggak bisa. Tapi kalau untuk Agustin Hijab itu semua kalangan bisa sih, karena bisa untuk dikasihin kado ke siapapun itu kayak gitu. Oh baik. Terus sistem penjualan Teteh kayak gimana sih? Kalau sistem penjualan untuk Kutap Ketap Bandung itu aku selalu ready stock, karena kita juga punya reseller di luar kota kayak di Jawa, di Banten, Bogor kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus selalu ready stock barang-barangnya gitu ya. Terus kalau di Kutap Ketap itu kita sistem penjualannya melalui Instagram, Shopee, dan WhatsApp. Kalau Agustin Hijab itu kita sistem penjualannya pre-order, karena itu kita bikin hadiah gitu, bikin bucket hijabnya. Jadi kita kan harus bikin dulu produknya gitu. Jadi sistemnya pre-order dan dijualnya cuma di Instagram aja. Kayak gitu. Oh baik Teh. Terus cara Teteh mempromosikan barang Teteh melalui apa aja? Misalkan Instagram atau melalui story WA. Cara Teteh bagaimana mempromosikan barang dagangan Teteh? Kalau mempromosikan, aku cuman lewat Instagram aja. Itu Instagram pribadi, terus sama kayak endorse gitu ke selebgram. Itu doang sih cara promosiinnya. Kira-kira harga produknya kisaran berapa Teh? Kayak cemilannya, terus hijabnya kisaran berapa kira-kira ya? Kalau untuk Kutap Ketap itu makanannya dari 15.000 sampai 25.000. Kalau untuk hijab itu dari 25.000 sampai 100.000 kurang lebih kayak gitu untuk harga produknya. Masih terjangkau ya Teh ya? Iya betul. Lalu yang selanjutnya, keuntungan yang didapat kira-kira per bulan itu berapa? Kalau keuntungan itu nggak tentu sih. Kalau misalkan lagi rame, kalau Kutap Ketap lagi rame nih, sebulan bisa 7 sampai 10 jutaan per bulan. Kalau misalkan Agustin Hijab, karena itu kan baru ya, baru merintis itu, Agustin Hijab waktu pas lagi awal-awal pandemi gara-gara corona tuh. Jadi keuntungannya kalau lagi rame paling sekitar 500.000 per bulan. Kalau lagi rame itu juga. Keuntungannya besar juga ya Teh ya? Iya betul. Selanjutnya ciri khasnya apa sih dari produk Teteh sehingga bisa menarik para pembeli gitu? Nah kalau di Kutap Ketap itu kita kan yang best sellernya itu keripik basreng ya, yang jadi apa ya, yang jadi orang-orang tertarik gitu sama produk kita itu ya, karena
kan kalau di yang lain itu biasanya ada ya keripik basreng yang masih bau basrengnya gitu, bau bakso ikannya gitu. Nah kalau di kita itu si basrengnya udah nggak bau, terus nggak keras juga gitu si keripiknya tuh. Dan kita juga ada beberapa pilihan rasa kayak gitu sih. Kalau untuk di Agustin Hijab itu kita bikin bucket hijab, jadi nggak cuma jualan kerudung doang, tapi kerudung ini tuh bisa nih dijadiin untuk kado ke pacarnya atau temennya, sahabatnya kayak gitu. Iya. Dengan adanya pandemi sekarang itu tuh berpengaruh nggak dengan usaha yang Teteh jalani? Terus pengaruhnya apa gitu? Ya pastinya berpengaruh banget sih. Pengaruhnya itu jadi kayak sepi gitu, sepi orderan kayak gitu. Tapi emang ya nggak apa-apa sih, wajar ya, namanya usaha pasti ada di atas, ada di bawah, pasti ada sepi, ada rame gitu kan. Paling itu sih hambatan di masa pandemi itu kadang jadi sepi orderan kayak gitu. Oke, kita lanjut ya Teh. Pernah nggak sih di Kutap Ketap atau di Agustin Hijab itu ada masalah kritis yang kritis banget gitu dihadapi sama Teteh? Pernah sih di Kutap Ketap ya, karena kalau di Agustin Hijab baru, jadi belum pernah mengalami masalah kritis. Kalau di Kutap Ketap itu waktu itu lagi banyak-banyaknya nih orderan. Terus kita tuh kewalahan karena kita kerjanya sama kita sendiri gitu, nggak punya pegawai kan, dan kita itu sibuk sama urusan masing-masing. Aku sibuk sama kuliah, sama organisasi gitu kan, dan kakak aku juga sibuk sama urusannya. Jadi kadang si Kutap Ketap ini tuh nggak terkontrol dengan baik gitu, nggak ada yang ngerjain, dan di situ tuh orderan benar-benar membludak. Kita bingung nih harus gimana, sampai-sampai si yang customer kita gitu, pelanggan kita tuh kayak ngechatin terus, ini kok nggak dikirim-kirim kayak gitu ya, karena ya itu kita tuh bingung gitu, ini gimana, karena kita tuh punya kesibukan masing-masing. Dan akhirnya cara ngatasinnya itu kita inilah jadi punya pegawai gitu untuk sekarang. Jadi untuk mengatasi masalah yang seperti itu udah nggak ada lagi, karena sekarang kita udah punya pegawai sendiri kayak gitu. Keren ya Teh Siva ini. Udah dari nol, benar-benar nol, sampai sekarang udah punya pegawai sendiri. Keren banget. Nah terus Teh, awal mulanya kepikiran buat jualan makanan camilan sama kerudung itu gimana sih? Kayak kenapa camilan dan kerudung? Oke, jadi kalau untuk cemilan itu kita mikirnya karena pasti semua orang itu suka ngemil ya, suka makanan gitu, dan banyak juga orang-orang yang suka makanan pedas kan. Jadi kita berpikiran untuk jualan cemilan pedas kayak gitu. Nah kalau untuk Agustin Hijab, aku bikin bucket hijab itu karena waktu itu aku pernah dikasih bunga sama cowok dan aku tuh kayak mikir, ih lebar ya kalau dikasih bunga, gampang layu. Terus aku kayak mikir, bikin apa ya kira-kira yang bisa dikasih untuk pacar tapi nggak layu-layu, tapi dalam bentuk bunga gitu loh. Kalau untuk dari kain flanel kan itu kayak lebar juga gitu, cuman kain doang nggak bisa dipakai gitu. Terus aku akhirnya berpikiran lah, oh mungkin untuk hijab bisa ya, udah bisa dikasih untuk bunga dan bisa dipakai juga gitu, kayak gitu sih. Jadi dari hijab yang biasa aja itu jadi diinovasikan gitu ya sama Teh Siva jadi bucket. Iya betul. Jadi pelanggan juga nggak akan bosen dong ya Teh kalau order di Teteh. Iya, insya Allah. Amin. Nah, berarti Teh Siva ini udah cukup lama ya menjalani usahanya gitu, bersama dengan kakaknya juga dari tahun 2017. Keren banget sih ini Teh Siva, udah bisa memanfaatkan peluangnya gitu. Terus
ya beda banget sama kita yang padahal seumuran gitu kan. Ya udah deh, yang terakhir nih Teh, boleh nggak sih kasih tips buat teman-teman yang mau mulai usaha? Oke, tipsnya paling harus punya tekad lah, harus berani gitu. Biasanya kan ada nih yang mau mulai usaha tapi kayak, ih aku pengen usaha tapi takut nggak laku, pasti ada yang berpikiran kayak gitu. Nah, itu sebenarnya jangan berpikiran kayak gitu. Kita tuh harus punya tekad, harus berani ngambil resiko. Terus kita juga harus pinter-pinter baca peluang gitu. Peluang kita misalnya zaman sekarang apa ya yang lagi dibutuhin sama masyarakat gitu. Terus kita bikinlah itu gitu, sesuatu yang lagi dibutuhin sama masyarakat dan bikinlah inovasi yang berbeda gitu. Kayak gitu sih paling. Ya, nah teman-teman yang mau mulai usaha bisa diikutin tuh ya kiat-kiatnya dari Teh Siva. Semoga ya kalau rezekinya bisa sukses juga kayak Teh Siva. Ya udah mungkin itu aja wawancara dari kami gitu ya. Kita udah ada di akhir sesi wawancara. Untuk Teh Siva terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sukses terus untuk Kutab Ketap dan Agusti Hijab. Terima kasih ya Teh. Sampai ketemu di lain waktu. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia wawancara yang telah kami lakukan. Di usianya yang masih muda, dia sudah memiliki penghasilan yang cukup besar per bulannya. Semoga kita termotivasi dari apa yang telah dia lakukan. Jangan lelah mencoba, jangan takut gagal, karena menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.